الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu subuhakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi sahhala lil ibad tariqal ibadah wa yassar wa wafahum ujura a'malihim min khazaini judihi allati la tuhsar wa ja'ala lahum yawma 'idin ya'udu 'alaihim fi kulli sanati wa yatakarrar. Ahmaduhu subhanahu wa huwal mustahaqqu li ay yuhmada wa yushkar wa ashkuruhu 'ala ni'amin la tu'adda wa la tuhsar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul azimul akbar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu asy-syafi'u fil mahsyar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina adhhaba anhumur rijsa wa tahhar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa la taghurrannakum wa madadul a'mar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan bulan suci Ramadan, dan pada hari ini insyaallah kita adalah orang yang sudah membersihkan diri. Kita adalah yang telah melakukan zikir terhadap nama-nama Allah, dan kita alhamdulillah telah melaksanakan salat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang paling mulia, Nabi kita yang paling menjadi panutan, Nabi akhir zaman, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita tumbuhkan terus keimanan kita, kita tumbuhkan terus ketakwaan kita. Karena hakikatnya ibadah Ramadan ditentukan oleh bagaimana meningkatnya ketakwaan kita setelah Ramadan. Jadi kesuksesan itu bukan ketika terjadi saat proses, tetapi justru ketika terjadi setelah proses. Seseorang yang menempuh pendidikan S1 dikatakan hebat bukan saat kuliah, tetapi saat dia selesai kuliah. Itulah inti dari kesuksesan, itulah inti dari tujuan ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemarin langit-langit, bumi, para malaikat, hewan-hewan mungkin kalau kita mendengar menangis. Kenapa menangis? Karena kemarin adalah hari terakhir bulan Ramadan. Di dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ardu wal malaikah musibatan li ummati sayyidina Muhammad." Ketika akhir bulan suci Ramadan sesungguhnya menangis langit, malaikat, bumi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada musibah bagi umat Nabi Muhammad SAW.
Apa itu musibah dhihabu Ramadan? Yaitu kepergian bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu doa-doa diijabah dan sedekah-sedekah yang kita berikan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. Ada lagi sebuah hadis yang membuat kita sedih sekali. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, kemudian Nabi berkata amin, amin, amin selama 3 kali. Lalu ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau bilang amin? Kata Rasulullah, ternyata pada amin yang pertama, malaikat Jibril datang dan berdoa, Syakiya abdun adraka Ramadan fansalahu minhum wa lam yukfar lahu. Celaka bagi seorang hamba keluar dari Ramadan, masuk ke dalam Idul Fitri tetapi dosanya tidak hilang. Yang kedua, celaka orang yang masih bertemu dengan kedua orang tuanya tetapi dia tidak mampu memasukkan orang tuanya ke dalam surga Allah. Dan yang ketiga, celaka bagi orang yang ketika disebutkan nama Muhammad tidak menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. Satu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terlambat melaksanakan salat Idul Fitri, tetapi bukan karena kesiangan, bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lalai, bukan karena Nabi malas. Nabi sallallahu alaihi wasallam kesiangan ternyata ada satu alasan. Di tengah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang anak syuhada, anak yang ibunya meninggal, bapaknya meninggal ketika perang. Anak itu menangis terseduh-seduh dan pakaiannya lusuh. Kemudian Nabi bertanya, kenapa engkau menangis? Wahai Muhammad, aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Bapakku meninggal mati syahid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, demi Allah, mulai saat ini engkau adalah putraku dan aku adalah bapakmu. Dengan itu, ayo kita ke rumah, kita bersihkan badanmu, lalu kita ganti pakaianmu dengan pakaian yang baru. Artinya apa? Artinya di hari raya Idul Fitri ini tidak boleh ada satu orang pun yang bersedih, tidak boleh ada satu orang pun yang merana. Semua kita bahagiakan. Siapapun yang ketemu dengan kita dalam keadaan sedih, kita gembirakan, karena ini adalah hari kegembiraan bagi kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan adalah bulan anugerah. Bagaimana tidak, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannaw an takuna sanah kulluha Ramadan. Li'anna al-hasanat fihi mujtama'ah wa ta'ah maqbulah wa da'wat mustajabah wa dhunub aidan maghfurah wal jannah mustaqwa lahu. Seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka kita akan berharap seluruh bulan itu Ramadan. Kenapa? Karena kebaikan di sana itu adalah dilipat gandakan, ketaatan dikabulkan, doa-doa diijabah, dosa-dosa diampuni, surga dirindukan, surga merindukan kepada mereka. Luar biasa dengan adanya bulan suci Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqatin nar wa sufidatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Menurut para ahli, para ulama, yang dimaksud dengan pintu surga dibuka adalah kesempatan untuk kita meraih pahala yang mencapaikan kita ke surga sangat tinggi di bulan suci Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bulan suci Ramadan, dan saat ini kita sudah masuk ke dalam Idul Fitri. Semoga kita keluar dari Ramadan menjadi manusia yang suci, manusia yang tanpa dosa. Kayaumin waladathu ummuh, manusia yang seperti bayi baru lahir. Khatib sering menyampaikan, mudah-mudahan kita keluar Ramadan seperti bayi baru lahir dalam hal dosanya, tetapi pahalanya bagaikan orang yang sudah hidup ribuan tahun.
Nanti akan dibahas di sesi selanjutnya. Yang sekarang dibahas adalah bahwa mudah-mudahan Ramadan akan menjadikan kita di hari Idul Fitri ini adalah manusia yang suci. Kenapa demikian? Karena ada satu hadis sahih yang tidak diragukan lagi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti diampuni dosa yang telah lalu. Kalau dosanya diampuni, maka dia seperti bayi baru lahir. Ada kata gufiro. Gufiro itu kalau di dalam bahasa Inggris namanya past tense, masa lalu. Gufiro, telah diampuni. Kok dibilang telah diampuni, padahal ampunannya kan baru datang. Artinya apa? Artinya adalah ampunan Allah itu pasti. Bagi orang yang berpuasa dan dalam keadaan iman, berpuasa dan dalam menghadapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya maka di akhir kita juga berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khair. Meski demikian perlu juga kita kritisi. Ada istilah Idul Fitri. Beberapa orang awam menyebutnya adalah kembali kepada suci. Sebetulnya itu salah. Kenapa salah? Karena id itu bukan masdar dari ada ya'udu yang artinya kembali. Ada ya'udu audah. Tidak ada id. Ada ya'udu id, enggak ada. Id itu artinya hari raya, bukan kembali. Sementara al-fitri bukan berarti fitrah atau suci, tetapi artinya adalah berbuka. Artinya apa? Hari raya Idul Fitri itu adalah hari raya berbuka. Tidak boleh ada orang yang taat sekalipun berpuasa di hari raya Idul Fitri. Tidak boleh. Kolega saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ada yang tiap hari berpuasa, tetapi ketika hari raya Idul Fitri beliau tidak berpuasa. Ketika ada acara di hotel, ada makanan-makanan enak di situ, beliau tetap berpuasa. Tetapi ketika Idul Fitri tidak boleh ada satupun orang berpuasa, karena pada hari ini adalah hari raya umat Islam. Akan tetapi kita juga patut waspada. Patut waspadanya kenapa? Karena ada hadis juga yang mengatakan kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsh. Tidak sedikit orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala daripada puasa itu, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Oleh karena itu maka di hari ini kita tetap berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Artinya apa? Semoga Allah mengabulkan puasa kita dan puasa kalian, ibadah-ibadah kita, salat kita dan salat kalian. Sebetulnya artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Kan kita sering ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin. Sebetulnya bukan itu artinya. Tetapi tidak ada salah. Jadi walaupun tadi Idul Fitri dimaknai salah, tetapi konteksnya benar. Kenapa? Karena hari raya Idul Fitri seharusnya bagi umat Islam yang sungguh-sungguh menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, maka dia akan menjadi manusia yang suci, dalam arti dosanya dihilangkan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Ramadan juga menjadikan kita bergelimang pahala. Ingat, di bulan suci Ramadan pahala itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kalau para jamaah sekalian pernah menyumbang 100.000 untuk takjil misalnya, maka seolah-olah para jamaah menyumbang 70 juta. Itu hitungan dunianya, hitungan gampangnya. Meskipun hitungan-hitungan ini kadang-kadang direduksi oleh MLM. Jadi MLM ini banyak meniru gaya Allah di dalam menghitung amal, di dalam menghitung keuntungan, tetapi banyak penipuan, banyak oknum gitu ya. Hadirin jamaah yang berbahagia, tadi 700 kali lipat. Bahkan di bulan Ramadan ada satu malam
yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Nilainya lebih baik dari 1000 bulan, di mana 1 bulan itu kurang lebih 30 hari. Kurang lebih 30 hari. Artinya 1000 dikali 30, 30.000. Artinya kalau kita di malam itu beribadah, maka seakan-akan kita beribadah lebih baik dari 30.000 malam. 30.000 malam itu berapa puluh tahun? 83 tahun, itu minimal. Ada juga penafsiran yang begini, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadr itu lebih baik dari 1000 bulan. Makna 1000 itu bukan 1000. Kenapa bukan 1000? Mungkin para jamaah yang pernah lahir atau dilahirkan tahun 60-an, tahun 70-an, kalau mendengar uang 1000 itu gede sekali. Beli kerbau aja hanya 200 rupiah. Sementara sekarang 15 juta, itu 40 tahun, 50 tahun yang lalu. Bagaimana dengan 1443 tahun yang lalu? Jadi angka 1000 itu adalah angka yang menunjukkan bilangan yang tidak terhingga. Kira-kira begitu. Artinya apa? Kalau seandainya kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah kita beribadah di hari yang tak terhingga. Maka bergelimang pahala kalau seandainya kita memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita bagaikan orang yang sudah hidup ribuan tahun, bahkan bisa jadi lebih dari sekedar itu, jutaan tahun, bahkan tak terhingga. Kalau sekarang itu ada triliun dan sejenisnya, mungkin hitungan alfi syahrin itu kalau dibahasakan saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, Ramadan itu menjadikan kita menjadi penghuni surga. Maka ada doanya, minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin, semoga kita termasuk orang yang aid kembali, wal faizin, dan termasuk orang yang sukses. Kalau sukses dalam bahasa jamunya bejo, orang yang bejo. Siapa orang yang bejo itu? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kita mendoakan diri kita, kita mendoakan tetangga kita agar menjadi orang sukses. Yang dimaksud dengan orang sukses itu bukan orang yang bergelimang harta benda saja, tetapi lebih dari itu, orang yang sukses adalah orang yang bisa dijauhkan dari neraka dan bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu ada sebuah kritik dari seorang ulama yang sangat populer, kun rabbaniyan wala takun ramdaniyan. Jadi ketika kita bulan Ramadan beribadah dengan rajin, beribadah dengan khusyuk, beribadah siang dan malam, ketika selesai Ramadan kita diuji. Kata Allah, kun rabbaniyan wala takun ramdaniyan. Kamu jangan hanya menjadi hamba Ramadan, tetapi yang terpenting bagi kamu adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah kira-kira begini, kalau kamu mencintai aku, jangan mendekati aku tatkala pahalanya besar, tatkala pahalanya sangat luar biasa, tetapi buktikan bahwa ibadah-ibadah Ramadan itu menjadikan kita orang yang bertakwa, menjadikan orang yang selalu menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada nyanyiannya kan, bila surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyembah kepadanya? Artinya apa? Artinya bagi orang yang keimanannya sudah level tinggi, tidak lagi memperhitungkan pahala, karena ini bukan bulan suci Ramadan lagi, tetapi memperhitungkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan di hari raya Idul Fitri ini
kita semua betul-betul menjadi orang yang seperti bayi baru lahir di dalam hal dosanya. Jangan mau pahalanya kehapus ya nggak mau. Yang kedua, mudah-mudahan kita seperti orang yang sudah hidup ribuan tahun, sudah hidup dengan amal ribuan tahun. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hakikat orang sukses menurut Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa adama 'alaikumus shihha wal 'afiyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, marilah kita menengadahkan tangan kita di hari Idul Fitri ini untuk senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul menjadi manusia sukses, jauh dari neraka, masuk ke dalam surga bergelimang pahala dan dihapuskan dosa-dosa kita, sehingga hajat kita di dunia dan hajat kita di akhirat begitu mudah bagi Allah karena Allah sayang kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waradallahu ma'am jami'i sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa zakatana wa ibadatana kullaha. Allahumma taqabbal ya karim wa tub alaina innaka ghafurur rahim. Ya Rabbi adkhil alaina Ramadan wa anta radin anna waj'alna minal mu'tawiqin minan nar wa a'inna 'alal qiyam was-siyam wa tilawatil Qur'an wa badil dhunubana ila hasanat wa ahzanana ila afrah ya Rabb. Waj'al Ramadan fatihata khair 'alal muslimin. Allahumma ij'alni fi syahr Ramadan minal mustaghfirin waj'alni fihi min ibadika sholihin al-qanitin waj'alni fihi min awliyaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Rabb. Warzuqna maghfiratan tutahhiruna wa taubatan tujalli humumana wa farjan yakshif al-karba anna wa a'malan turdika anna wa jannataka ya muraduna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم من الأعزين والفائزين والمقبولين كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.